Tuhan Allah kita ada di samping kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Kita angkat pujian Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai suci, bertemu tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Bapa, kami rindu, Bapakku rindu, kami rindu Kau Tuhan, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Oh Bapa, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu
Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan untuk diam dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan Engkau Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau selalu tinggikan dan muliakan nama Engkau Yesus. Karena disitulah Engkau ada Bapa. Karena disitulah Engkau yang layak berdiri teguh Tuhan. Untuk memberkati kami, menjaga kami Tuhan. Memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk puji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi semangat Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Keadaan kita tidak membuat kita untuk kita ingin selalu rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dalam segala keterbatasan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan sama-sama, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu,
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Oh kasih, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan selalu besar bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan. Untuk sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita meminta biar Tuhan yang urapi kita semua di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Engkau Tuhan, kami perlukan, oh kami perlukan, kami butuhkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, oh kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah kami, Engkau Tuhan satu-satunya di kehidupan kami yang mampu memberikan apapun bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau yang urapi Bapak Gembala yang membawakan firman Tuhan. Agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga urapi di setiap kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang sudah sangat-sangat dikenal ya. Ayat yang sudah sangat-sangat dikenal. Hari ini
ini saya ingin berbicara tentang mengucap syukur ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang mengucap syukur. Mari kita akan buka bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ini rasanya menjadi ayat hafalan kita ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ada ayatnya di sini. Jadi apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 di sini mengingatkan kita tentang ada hal yang menjadi kehendak Allah yang juga tidak bisa kita abaikan dalam hidup kita. Apa itu? Mengucap syukur dalam segala hal. Ditegaskan di sini sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi mengucap syukur adalah hal yang tidak bisa kita abaikan, adalah hal yang tidak bisa kita tidak terima dalam kehidupan kita. Karena mengucap syukur itu dikatakan itu menjadi kehendak Allah buat kehidupan kita ya. Menjadi kehendak Allah buat kehidupan kita. Dan dikatakan di sini mengucap syukur dalam segala hal ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Coba kita lihat lagi Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di Efesus ini kita diingatkan untuk mengucap syukur senantiasa. Jadi tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, tetapi kita diajak untuk bersama-sama mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi entah keadaan baik atau tidak baik, kita diminta untuk mengucap syukur. Ya, karena itulah yang dikehendaki Allah, mengucap syukur dalam segala hal. Di Efesus ini dikatakan atas segala sesuatu. Jadi entah keadaan tidak baik atau keadaan baik. Beberapa di antara saudara, bahkan kebanyakan orang hari-hari ini rasanya tidak ada yang terluput dengan dampak negatif dari adanya pandemi virus corona. Hampir semua mengalami hal itu ya. Hampir semua mengalami dampak dari adanya pandemi virus corona. Dan dampak itu membuat banyak orang terpuruk, tidak hanya secara ekonomi, secara mental juga banyak yang terpuruk, saudara. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang mengucap syukur di situasi kondisi seperti sekarang, rasanya berat bagi kebanyakan orang. Bagaimana mungkin kita bersyukur dengan situasi kondisi yang membuat mungkin banyak orang mengalami tekanan di dalam kehidupannya, banyak orang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik ya. Ya. Oke. Jadi rasanya di situasi seperti sekarang ini orang akan memilih malah menggerutu, orang akan memilih malah mengeluh. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Meragukan kemampuan Tuhan untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.
situasi kondisi bagaimanapun. Entah keadaan lagi baik atau keadaan tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang mengucap syukur, ternyata ada tiga tipe orang kalau kita berbicara tentang mengucap syukur. Ya, tipe yang pertama itu adalah orang yang sulit bersyukur. Orang ini sangat-sangat sulit untuk bersyukur, sekalipun mungkin dia mengalami keadaan yang baik. Tapi orang ini sulit untuk bersyukur, berat sekali untuk dia bersyukur. Jangankan ketika sedang mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang baik aja orang ini jarang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada yang ada masuk dalam tipe yang pertama ini, ya, amin. Atau ada yang kedua, tipe orang yang hanya bersyukur jika keadaan lagi baik saja. Ya, ketika keadaan lagi tidak baik, maka dia tidak mengucap syukur. Ya, sudah bagus sebetulnya ketika keadaan baik dia mengucap syukur. Tapi ketika Tuhan izinkan dia mengalami keadaan yang tidak baik, maka dia sulit untuk bersyukur. Gagal untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada tipe yang ketiga yang justru itu yang dikehendaki Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tipe orang yang bersyukur dalam segala hal. Entah keadaan lagi baik maupun keadaan lagi tidak baik. Nah, pertanyaan saya, kira-kira saudara ada dalam tipe yang pertama, kedua atau ketiga? Nggak perlu dijawab, karena ini rahasia pribadi. Tapi paling tidak ini kesempatan untuk kita merenung di dalam kehidupan kita. Kira-kira kita ada dalam posisi tipe orang yang bersyukur seperti apa? Ya, jangan sampai kita seperti orang yang tipe pertama. Sekalipun mengalami keadaan baik, tetap aja mengeluh. Sulit untuk bersyukur. Atau kita hanya bersyukur ketika kita mengalami keadaan yang baik saja. Nah, sekali lagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, tema ini mungkin sudah sering kita dengar. Tapi kembali saya ingin mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bersyukur dalam segala hal. Yang siap katakan amin. Sekali lagi yang siap katakan amin. Ada saudara yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik? Ada saudara? Nggak usah ditanya kayaknya, ya. Mau pejabat, mau orang biasa, mau jemaat, mau pendeta, ya, mau orang kaya, mau orang miskin, tidak ada yang terhindar dari yang namanya dampak negatif dari adanya pandemi virus corona ini. Semua terdampak, ya. Semua terdampak. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Minggu lalu saya sudah membawa saudara untuk melihat bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. Di mana firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah, apa saudara? Turut bekerja dalam segala sesuatu, kondisi baik maupun kondisi tidak baik, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi dengan catatan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita pastikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, tidak perlu terlalu memikirkan tentang situasi, tentang keadaan yang sedang kita alami. Tapi kita perlu tahu sekarang, kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam keadaan apapun kita untuk mendatangkan kebaikan. Minggu lalu saya sudah katakan walaupun mungkin kebaikannya belum langsung kita pahami hari ini. Di Matius pasal yang ke-7, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 mungkin boleh ditampilkan ayatnya. Matius pasal 7
ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan melihat bersama-sama ayat ini. Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di ibadah online beberapa minggu yang lalu saya sudah juga menyinggung tentang hal ini. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nggak ada ya. Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama 2-3. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Katakan sama-sama, apalagi Bapamu yang di sorga. Selanjutnya apa? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang perlu kita yakini, yang perlu terus kita jadikan pengharapan dalam hidup kita, bahwa kita punya Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, ya, orang tua kalau untuk anak itu kadang nggak hitung-hitungan. Contoh misalnya kalau ada orang tua yang punya bayi, ya, itu harga baju bayi sama harga baju orang tua seringkali lebih mahal baju bayi yang cuman sepanjang ini gitu, lebih mahal. Kadangkala ada orang tua yang kalau beli baju dia sendiri itu mikir berapa kali gitu. Tapi untuk beliin anaknya itu gak mikir panjang. Itu Bapa dunia, kata firman Tuhan. Bapa dunia, bahkan dikatakan sini Bapa yang jahat saja, itu pasti tahu memberi pemberian yang baik. Ada di film bagaimana seorang bapa yang bisa dibilang perampok, tapi melakukan itu untuk anaknya gitu. Jadi Bapa yang jahat saja bisa memberikan pemberian yang baik kepada kita, apalagi Bapamu yang di surga. Karena pakai masker semua coba tengok di samping kiri kanan, apalagi Bapamu di surga, katakan sama-sama. Ya. Bapa yang jahat saja akan memberi pemberian yang baik. Bahkan kalau kita melihat Yeremia 29 yang ke-11, sebagai Bapa yang baik, dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sudah percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik? Dan sebagai Bapa yang baik, Dia memberi pemberian bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik? Dia memberi pemberian yang baik? Saya mau tanya saudara. Saudara pernah mengalami hal yang tidak baik? Pernah? Ya? Saudara percaya bahwa rencana Tuhan untuk hidup kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Saudara percaya? Saudara pernah mengalami keadaan yang tidak baik? Jadi yang salah di sini apa? Ya, kayaknya Tuhan salah ngomong, atau firman Tuhan salah tulis. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Tidak pernah merancangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kenapa kadangkala kita merasakan hal yang tidak baik? Apakah itu betul hal yang tidak baik? Atau cuman karena kita yang tidak nyaman dengan apa yang Tuhan izinkan? Saya percaya Tuhan
tidak pernah gagal dengan rencananya. Ya, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin. Dengan rencana-rencananya saya percaya dia tidak pernah gagal. Sehingga ketika dia merancangkan bukan kecelakaan, ketika dia merancangkan justru kebaikan dalam hidup kita, maka pasti itu akan terjadi, pasti itu akan dialami oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kenapa kadangkala kita merasa kok keadaannya nggak baik? Saya ingin ingatkan kita semua, saya dan saudara pagi ini, saya juga belajar banyak dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kadang apa yang kita rasa tidak baik, sesungguhnya itu bukan karena tidak baik. Tapi cuman karena tidak nyaman aja dalam hidup kita. Katakan sama-sama, tidak nyaman. Karena sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, belum tentu itu nyaman buat hidup kita. Yang kita minta A, yang Tuhan kasih B. Sehingga ketika Tuhan kasih B, kemudian ada orang berpikir kok Tuhan jawab B sih? Kok Tuhan tidak baik? Padahal itu jawaban Tuhan yang terbaik untuk orang itu B gitu. Tapi karena dia tidak nyaman, maka dia merasa kok Tuhan gak baik. Apapun kondisi kita hari ini, saya percaya rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mungkin kalau ada di antara kita yang merasa kok saya sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu. Mungkin itu sesungguhnya bukan keadaan yang tidak baik. Itu cuman karena kita tidak nyaman saja dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengerti konsep ini saudara, maka saya percaya kita tidak akan mengalami kesulitan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah cerita tentang seorang misionaris yang diutus ke India pada saat itu. Dia orang Eropa yang kemudian bertobat. Tapi sebelum dia diutus menjadi misionaris, orang ini orang yang sangat setia. Sejak masa mudanya, orang ini aktif melayani orang yang cinta Tuhan. Tapi satu saat ketika dia pulang dari gereja, dia sedang berjalan di trotoar di jalan raya. Tiba-tiba satu mobil kemudian hilang kendali dan menabrak si pemuda ini. Ya, menabrak si pemuda ini. Dan pada akhirnya dia mengalami patah tulang. Dan patahnya ternyata tidak hanya sekedar patah tapi remuk. Sehingga pada akhirnya, ini kisah nyata, pada akhirnya karena tulangnya sudah remuk, takut terjadi pembusukan dan kemudian mengakibatkan hal yang lebih buruk, akhirnya kakinya diamputasi. Anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang aktif melayani, yang setiap ibadah dia tidak pernah tinggalkan. Tapi Tuhan izinkan mengalami itu. Dia sendiri sempat hampir bertanya-tanya, waduh kok seperti itu gitu. Dia sempat dalam beberapa waktu hilang dari gereja. Karena nggak masuk di logika dia. Saya cinta Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi kok kenapa Tuhan izinkan? Kalaupun akhirnya kecelakaan, ya patah tulang aja lah, jangan sampai harus diamputasi. Mungkin seperti itu dia berpikir. Tapi kok ini nggak kira-kira sampai Tuhan izinkan kakinya diamputasi. Kalau kita berpikir secara manusia, kalau dia bilang Tuhan tidak baik, nggak ada salahnya juga. Karena kok terjadi seperti itu. Selama beberapa waktu, kalau nggak salah hampir 6 bulan dia menghilang dari gereja. Tapi puji Tuhan karena Tuhan mengasihi orang ini.
Sehingga Roh Kudus kembali bekerja dalam hidupnya. Setelah orang tuanya berusaha melakukan, menghibur dia, menguatkan dia, dan kemudian membuatkan kaki palsu kepada dia. Ketika dia sudah mulai belajar pakai kaki palsu, akhirnya dia sudah mulai merasa nyaman, sedikit lebih nyaman dari sebelumnya. Sehingga akhirnya dia mulai kembali ingat sama Tuhan. Dan akhirnya dia datang ke gereja, ke kebaktian. Ketika dia hadir, semua jemaat pada terharu. Semua senang karena dia kembali datang hadir. Dan tepat di hari pertama setelah dia menghilang itu, khotbah yang disampaikan itu adalah tentang misi. Dan hamba Tuhan yang memberitakan firman, ketika selesai dia menyampaikan firman, dia menantang, siapa di antara saudara yang bersedia untuk diutus menjadi utusan misi? Dan saat itu Roh Kudus bekerja dalam diri anak muda ini, sehingga akhirnya dia berkata, aku siap. Dan sejak saat itu dia disiapkan sekolah, kemudian dia diperlengkapi untuk menjadi misionaris. Dan akhirnya dia diutus. Ya, dia diutus ke satu tempat di India, ya kalau saya tidak salah. Di satu pedalaman yang memang masih primitif. Orang-orangnya masih sangat ganas di sana. Tapi di sana dia diutus. Kemudian apa yang terjadi ketika dia diutus, beberapa waktu ada di sana. Dia mencoba ketemu sama orang. Ternyata tidak semudah dari apa yang kita bayangkan. Dia ditolak di sana. Bahkan karena mereka masih percaya kepada persembahan kepada dewa, sehingga akhirnya orang ini ditangkap dan dijadikan sebagai persembahan kepada dewa. Saya pernah cerita kepada saudara mungkin ini, dan saudara masih ingat, akhirnya dia ditaruh di satu tempat, ya, tempat persembahan, mezbah, ya, dia diikat dan kemudian siap algojo akan melakukan eksekusi terhadap orang ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia akan mengeksekusi, ternyata dia memotong persis di kaki palsunya orang ini. Sehingga ketika dipotong malah mental. Belum pernah kejadian ada orang yang ditangkap dan akan dipersembahkan mengalami kejadian seperti itu. Sehingga bagi mereka ini dewa. Dan apa yang terjadi? Semua sujud di hadapan mezbah itu, mereka buka tali dari si misionaris ini. Dan itu menjadi kesempatan untuk dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan bahwa dia bukan dewa, tapi dia utusan Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitakan Injil. Singkat cerita, akhirnya seluruh suku yang masih kanibal bahkan ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat dia kecelakaan, dia bisa saja berkata Tuhan tidak baik. Karena memang Tuhan izinkan dia mengalami, secara manusia itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kembali lagi kepada ini. Apa yang kita rasa tidak baik, sesungguhnya itu cuma karena kita tidak nyaman. Karena rancangan Tuhan untuk orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kalau ada saat di mana Tuhan izinkan kita mengalami keadaan yang tidak baik, percayalah. Itu bukan karena Tuhan sudah tidak baik dalam hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mungkin kitanya saja yang tidak nyaman menerimanya. Karena pasti Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, pasti Tuhan tetap baik. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Di Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9, ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 boleh ditampilkan ayatnya. Di sana dikatakan tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dia akan menyediakan yang terbaik. Dia akan memberikan kehidupan yang baik. Dia akan memberikan keberhasilan, keberuntungan, penyertaan Tuhan, ya. Coba bisa kita
Bisa kita lihat ayat ini. Ya. Di ayat yang ke-1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Terus, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terus, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepada dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberikan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Selanjutnya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terus, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, apa saudara? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita perhatikan ada kata yang diulang sampai 3 kali di sana, apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah hati. Ada syarat untuk Musa dan bangsa Israel mengalami janji Tuhan hanya ketika mereka menguatkan dan meneguhkan hati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya hati kita teguh, hati kita kuat, keyakinan kita kepada Tuhan tetap teguh? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-15 dikatakan, Kisah Rasul 15 ayat 28 ayat 15, mari kita baca sama-sama 2-3. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ya, dari sebelumnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ya, tapi ketika melihat mereka, kata firman Tuhan di sini, kemudian Paulus mengucap syukur kepada Allah, lalu apa? Kuatlah hatinya. Untuk kita mengalami perjanjian Tuhan, syarat kepada bangsa Israel yang diberikan oleh Tuhan adalah kuatkan dan teguhkanlah hati. Meneguhkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka tetap mempercayai Tuhan. Nah, agar kita kuat, hati kita tetap teguh, hati kita tetap kuat, maka kita diberikan pelajaran di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan hati adalah mengucap syukur. Amin. Dengan kita mengucap syukur, ini akan memberikan kita kuasa. Sehingga kita mampu menghadapi situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami. Kalau saudara sulit, kalau saudara terkadang dalam kehidupan merasa kok Tuhan rasanya tidak baik kepada saya. Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Apakah Tuhan masih ada untuk saya? Kalau hati kita sudah mulai kecut, kalau hati kita sudah mulai tawar, kita perlu menguatkan hati kita dengan cara apa? Belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur tidak hanya ketika kita sedang mengalami keadaan yang baik. Tapi ketika situasi sedang tidak baik, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Karena apapun itu, Tuhan sedang membawa kita
kepada sebuah kebaikan yang sesungguhnya Tuhan sediakan buat kita. Amin. Hari ini mungkin kita nggak ngerti di mana sisi kebaikannya. Tapi satu keyakinan saya, rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan, dan Allah kita tidak pernah gagal dengan rencananya. Kalau hari ini kita mungkin merasakan Tuhan tidak baik, Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan yang tidak baik, saya mau pastikan itu bukan karena tidak baik kita sedang alami. Mungkin cuman karena kita tidak nyaman dengan sesuatu yang Tuhan izinkan. Ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara, Yesaya pasal 38 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaanmu. Kalimat selanjutnya yang bisa baca sama-sama 2-3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Kalau saudara mau dikategorikan sebagai orang yang hidup, jangan kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Karena hanya orang yang mati yang tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita merasa kita masih hidup, maka ini yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi kehendak Tuhan buat kita. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita akan dapatkan kekuatan. Kalau belum pernah saudara praktekkan ini, coba saudara praktekkan. Saya percaya situasi bagaimanapun kita sedang terpuruk, ketika bisa keluar ucapan syukur asal dari hati yang tulus, ketika bisa keluar ucapan syukur kepada Tuhan, maka ini memberikan kita kekuatan untuk kita mampu menghadapi semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sambil saya mengajak kita untuk berdiri, mari nyanyikan bersama. Banyak yang telah kau perbuat dalam hidupku. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang tidak baik, tapi jangan kehilangan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu tetap untuk setiap kehidupan kita. Mari terus bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara, karena keadaan yang menekan hidup kita, kita mulai lupa bersyukur, kita mulai sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari pandang kepada Tuhan, pandang firman Tuhan, pahami apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak menarik tangannya untuk turut campur dalam hidup kita. Dia tetap setia, dia tetap memegang hidup saudara. Rancangan Tuhan buat hidup kita tetaplah rancangan yang terbaik. Walaupun mungkin kita merasakan itu tidak baik, tapi sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami tahu ini sulit secara manusia untuk kami lakukan, tapi kami mau belajar mentaati Tuhan. Untuk kami melakukan kehendak-Mu, bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala situasi. Mari Roh Kudus kuatkan kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat hidup kami. Kami percaya dengan bersyukur kami dapatkan kekuatan untuk kami tetap melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Untuk kami tetap melihat hari depan kami, bahwa Allah hadir buat hidup kami. Makasih Bapa. Sekali lagi meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Jangan biarkan iblis mencuri benih firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Biar ini tertanam, berakar kuat dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami boleh belajar bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Hamba-Mu berdoa, biar pimpinan penyertaan Tuhan ada atas setiap umat Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, menjadi Allah Immanuel buat setiap kami, setiap jemaat. Apa saja yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil. Setiap jemaat Tuhan yang dengan sukacita mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mari kiranya Engkau membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan umat Tuhan dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tuhan menyatakan perjanjian-Mu, tingkap-tingkap langit dibukakan. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Makasih Bapa, jagai terus kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala serangan virus corona dalam nama Yesus. Kami membentengi hidup keluarga kami, membentengi usaha kami, membentengi tempat pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, perlindungan daripada Tuhan boleh menaungi setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati terus
wilayah sekitar kami. Kami bersyukur untuk Jawa Barat hari ini. Biar kiranya Tuhan akan terus mengendalikan, sehingga penyebaran virus corona boleh semakin hari semakin berkurang. Dan wilayah Jawa Barat boleh terbebas dari pandemi ini. Makasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pertolongan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Amin.